Mereka cacal-cacal apa ya gitu kan, yang pertama kali kayaknya yang ditanyakan gitu kan soal anak kita itu kakinya patah atau gimana, gue ora urus guys, yang penting enak anyare ke ojo ngate rusak gitu kan. Berarti lu tresno kali sinten? Tresno karo enak itu timbang anak gitu kan. Saya yakin setiap orang tua itu sama, bahkan orang tua itu mungkin siap kehilangan seluruh hartanya, yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya bahagia. Bahkan mungkin orang tua itu siap kehilangan nyawa, yang penting anaknya itu terselamatkan. Ini Ibrahim siap mengorbankan milik terbaiknya, milik yang paling dicintainya. Maka itu menunjukkan kecintaan yang paripurna terhadap Allah, sehingga beliau berhak atas gelar Khalilullah. Nah, kita hari ini tuh nggak disuruh gitu. Kita hanya disuruh menyisihkan sebagian rezeki kita. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, belilah hewan korban, sembelihlah. Itu sudah cukup kok menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Jadi sekalipun korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarwa yakunna akraman nas falyattaqillah wa man sarwa yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul karim. Kaum muslimin, hari terus berganti dan kita sudah berada di tanggal 12 Dzulqa'dah, dan kayaknya baru saja kita lewati dan kita masuk tanggal 13. Kalau hitung-hitungan berarti 28 hari lagi kita akan ketemu dengan Idul Adha. Jika kemarin terakhir kita sudah bahas kemuliaan Dzulhijjah, ya, amalan apa yang bisa kita rancang. Nah, di antara amalan teragung kedua ya setelah haji dan umroh, itu amalan yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu sembelihan kurban. Untuk itulah di kesempatan malam hari ini kita akan coba bahas tema ini. Wajibkah menunaikan ibadah kurban? Gitu kan? Kami pakai judul seperti itu sebagai satu bentuk pertanyaan. Harapannya ini menjadi sebuah perenungan sekaligus nanti motivasi bagi kita semua, insyaallah ya. Baik, sebelumnya kita bersyukur di sore hari ini kembali dipertemukan. Semoga perjumpaan kita penuh berkah karena kita lakukan di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan suci ya, yang mana amal ibadah yang kita lakukan menjadi lebih berlipat dan berlimpah pahala. Jadi ngaji kita di malam hari ini pun kita berharap pahalanya jauh lebih berlimpah lagi insyaallah ya. Dan sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam jalan Islam dan yaumil qiyamah. Kaum muslimin, kenapa kalimat tanya wajibkah menunaikan ibadah korban? Begini, kayaknya terkait dengan ibadah korban itu tingkat partisipasi umat Islam dalam ibadah ini kayaknya masih sangat rendah ya, keikutsertaan umat Islam dalam ibadah korban ini. Saya ada data yang saya kutip dari Tirto ID ya, cuma ini datanya sampai tahun 2018 dan saya nyari-nyari yang update belum ada ya, tapi trennya kayaknya bisa kita petik pelajaran ya. Nanti kita coba nih, kita tengok nih. Jadi ini data tentang hewan yang disembelih sebagai ibadah korban ya tanggal 10 Dzulhijjah ini ya, dari tahun 2016, 2017, 2018. Sapi yang disembelih di tahun 2016 mencapai 279.221 ekor.
Dan ini meningkat di tahun 2018 menjadi 462.339 ekor. Kerbau juga ada yang dijadikan sembilan korban. Tahun 2016 itu 7.535 ekor, meningkat di tahun 2018 menjadi 10.344 ekor. Kambing tahun 2016 mencapai 650.583 ekor, di tahun 2018 meningkat menjadi 793.052 ekor. Domba tahun 2016 82.438 ekor dan meningkat di tahun 2018 mencapai 238.853. Taruhlah ini ya, misalnya nih, sapi berarti ini mewakili 7 orang, kerbau juga 7 orang. Berarti kalau kita tengok, kita hitunglah, anggap saja ini totalnya jadi 500.000 ekor, berarti kali 7 umat Islam yang berkorban berarti 3.500.000. Kalau digabung dengan domba dan juga kambing, berarti ini tahun 2018 itu totalnya ada 1.504.588 ekor hewan korban yang disembelih. Kalau tadi sapi itu berarti mewakili 7 orang, berarti tinggal ditambahlah sekitar 3 juta atau 3,5. Berarti 5 juta umat Islam yang ikut dalam sembelihan korban. 5 juta. Saya tanya, angka yang tinggi atau rendah? Jumlah umat Islam itu kayaknya di negeri kita hari ini mencapai 200 juta. Yang korban 5 juta, Pak. Berapa persen? Berapa persen? Baru 2,5%. 2,5% itu. Berarti 97,5% umat Islam itu belum tertarik dengan ibadah yang satu ini. Gitu loh. Makanya kalau kita rasakan, kalau mungkin di tempat-tempat kita sih mungkin mambrah-mambrah daging korban gitu kan. Tapi banyak wilayah loh yang masih krisis daging korban. Bahkan mungkin tidak kenal bahwa ada ibadah nyembelih korban. Saya teringat berarti tahun 2013 kalau nggak salah kita itu masuk ke Kali Tengah. Waktu itu kita bawa hewan korban ke Gunung Tugel gitu kan. Baru beberapa ekor kambing. Mereka itu memang heran. Loh, ada toh ibadah nyembelih kambing gitu kan. Tahun-tahun berikutnya ternyata dengan cara seperti itu mereka jadi mulai nyadar, oh ini ada ibadah kayak gini ya. Nah kemudian mulai sekarang kayaknya hampir di masjid yang ada di desa Kali Tengah sana sudah ada gitu kan. Nah itulah gambarannya seperti itu. Dan yang kayak gitu kayaknya masih banyak tuh, nggak usah jauh-jauh maksudnya keluar daerah, enggak, kita berbicara tentang Banjarnegara apalagi yang bagian selatan, kayaknya masih banyak daerah-daerah yang sama sekali tidak kenal dengan sembelihan korban. Nah, dari sini juga kita garis bawahi, berarti banyak umat Islam yang sama sekali bahkan kayaknya sama sekali belum berkeinginan untuk berkorban. Ya. Tadi angkanya berapa? 97%, Pak. 97%, gitu kan. Yang belum korban, gitu kan, belum korban. Karena tadi baru 5 juta dari 200 juta Muslim yang ada di Indonesia. Nah, apakah karena faktornya itu memang secara ekonomi memang belum mampu atau karena lemahnya kemauan? Karena bicara tentang kendaraan yang ada di rumah-rumah umat Islam hari ini, kayaknya rata-rata setiap rumah punya sepeda motor kayaknya lebih dari 1. Gitu kan? Di pelosok desa juga rata-rata seperti itu, entah itu merek apa kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas kayaknya di pelosok gunung itu ya rata-rata punya kendaraan. HP kayaknya ya tiap gundul itu pegang 1 HP gitu dan seterusnya. Nah, dari sinilah jangan-jangan juga karena status fikih hukum korban itu mungkin karena sunnah ya, sehingga kemudian sunnah kan dilakoni ape, orang dilakoni yura dosa gitu kan. Nah, mungkin salah satunya itu. Makanya kita akan coba bahas status hukum fikih ibadah korban dahulu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itu salah satu kondisi ya yang mungkin hari ini terjadi dan kita berharap Bapak Ibu ikut merasakannya sehingga mungkin nanti punya upaya-upaya lah sehingga kemudian kita ikut menyemangati saudara-saudara kita terhadap sembelihan korban ya ibadah yang satu ini. Kalau mungkin di daerah Batur atau daerah-daerah atas kayaknya sudah sangat berlimpah ruah lah ya. Jadi kalau di sana itu hitungannya tiap gundul kayaknya bisa dapat 3,5 kilogram daging gitu kan. Setiap gundul, bukan satu kakak gitu kan. Jadi kalau satu keluarga itu ada 5
anggota keluarga, berarti dapat dagingnya itu ya lebih dari 15 kilo gitu kan kalau gitu kan. Kalau di tempat kita kan bukan 15 kilo gitu kan. 15 on aja enggak gitu kan. 15 on aja. Ya 15 on kayaknya termasuk tulang belulang dan seterusnya gitu. Baik kaum muslimin, kita bahas dulu ya status hukum sembelihan kurban dulu. Jadi begini kaum muslimin. Para ulama itu sebenarnya ada dua pendapat nih tentang hukum ibadah kurban ini. Jadi tidak sedikit di antara ulama itu berpendapat bahwa sembelihan kurban ini wajib. Ini pendapatnya ulama-ulama Malikiyah, pengikutnya Imam Malik. Ini menjadi pendapat pribadi dari Imam Abu Hanifah. Ingat ya, kalau berbicara tentang fikih, beliaulah peletak fondasi ilmu fikih ya Imam Abu Hanifah, gitu kan? Termasuk pendapatnya Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad, termasuk pendapatnya Syekh Utsaimin, ulama kontemporer. Pendapat mereka ini wajib. Dalilnya mana? Kok bisa wajib? Begini, mungkin pernah kami sampaikan. Ada satu kaidah fikih. Kaidah fikih itu punya gini, al-aslul fil amr wujubun. Hukum asal satu perintah itu sebenarnya wajib, Pak. Jadi, kalau di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah kok ada suatu perintah apapun, maka hukum asalnya perintah itu pasti wajib. Entah perintah sholat kayak, entah perintah puasa kayak, entah perintah infak kayak, entah perintah haji kayak, entah perintah tentang termasuk korban ini. Jadi hukum asalnya itu wajib. Perintah apapun yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sampai ada dalil yang menunjukkan atau menurunkan derajatnya, melemahkannya dari wajib menjadi sunnah, baru nanti dihukumi sunnah. Nah, menurut ulama-ulama ini, perintah tentang kurban itu tidak ada dalil yang melemahkan dari wajib menjadi sunnah. Saya tanya, perintah sembelihan kurban sih ada di surat apa, ayat berapa? Al-Kautsar ayat berapa? Ayat 2. Apal? Nah, apal yuk kebangetan gitu loh maksudnya gitu kan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah wajibnya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah korban. Ada dua perintah di surat Al-Kautsar ayat 2, sholat, korban. Ingat, hukum asal suatu perintah wajib. Sampai ada dalil yang melemahkannya sehingga kemudian jadi sunnah. Dan menurut ulama ini, gak ada yang melemahkan. Bahkan ada ancaman bagi orang yang tidak korban, ada ancaman. Berarti kan semakin menguatkan akan wajibnya. Ancamannya apa? Dalam satu riwayat, Nabi itu bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi man sapa wonge lahu sa'atun dheweke niku lapang, sugih, duwe tabungan, duwe deposito, falam yudhi kok ora korban." Nabi ngendika, "Fala yakrobanna musholana." Udah, nggak usah deket-deket tempat sholat kami sekalian. Ini kan ancaman. Nek sugih kok ora gelem korban, wis ora usah deket-deket tempat sholat. Semakin menguatkan bahwa sembelihan korban itu wajib. Ini pendapat madhab ulama-ulama madhab Maliki, Imam Abu Hanifah, Lais Ibnu Sa'ad, termasuk Syekh Utsaimin. Nah, nanti segolongan ulama, atau kalau boleh kita katakan jumhur ahlul fikih, berpendapat sunnah. Ini pun ada tambahan ya, sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Jadi sekalipun Imam Malik berpendapat sunnah, pengikut-pengikut beliau banyak yang berpendapat wajib, dan ini juga pendapat kalangan Dhahiriyah Abdullah bin Hasan. Loh, kenapa kok berpendapat sunnah? Gitu kan? Kaidahnya sebenarnya sama, hukum asal suatu perintah ya wajib, kecuali ada yang melemahkan. Nah, menurut kelompok ulama ini ada dalil yang melemahkan dari wajib menjadi sunnah. Yaitu apa? Ketika Nabi SAW itu nyembelih korban, ternyata beliau itu sambil ngendiko, ya, atau meniatkan. Ketika nyembelih nih, beliau mengucap, "Hada ani wa amman lam yudhi min ummati." Ini sembelihan dariku dan dari umatku yang tidak korban. Nah, tidak korbannya itu kenapa? Sebuah urusan alasannya apa, orang masalah, tapi diniatkan. Nabi itu meniatkannya agar sembelihan itu adalah menjadi bagian pahala juga bagi umatnya yang tidak korban. Seakan-akan kalimat itu menunjukkan toleran.
Oh, berarti ini ada pembolehan nih dari Nabi, umat Islam tidak korban, gitu kan? Oh, berarti hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Kalau wajib berarti artinya apa, Pak? Nah, wajib niku berarti konsekuensinya berapa? Kudu dilakoni. Nek ra dilakoni berarti dosa. Ning nek sunnah berarti berapa? Dilakoni wape oleh ganjaran. Nek mboten dilakoni ya ora apa-apa. Lah nek ora apa-apa ya ora usah dilakoni. Kayak gitu. Nah, kebanyakan mungkin seperti itu logikanya, sehingga kemudian belum semangat untuk korban. Oh, jumhur misalnya nih, karena kebetulan umat Islam Indonesia itu bermadhab Syafi'i, oh Imam Syafi'i berpendapat sunnah, berarti orang dilakoni orang popo. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dari sini kita coba renungi lagi nih, apakah karena sembelihan korban itu hukumnya sunnah, kemudian kita menyepelekannya, tidak berusaha untuk menunaikannya, tidak berniat untuk menjalankannya? Nah, ini mari kita coba jawab nih, supaya kemudian kita dudukkan kalimat tadi, wong sunah kan ora dilakoni ora apa-apa. Nah, kita dudukkan ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sudah berkali-kali, tapi kembali saya ajak merenungi surat Fatir ayat 32. Berkali-kali mungkin kita tadabburi ayat ini, tapi nggak masalah supaya kita itu teringat lagi. Allah Ta'ala ngendika nih, ayatnya begini nih, surat Fatir 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba alladziina istufaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kalau kita baca terjemahnya berarti gini, summa awrasna, kemudian kami wariskan al-kitaba, kitab itu, alladzina istufaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa minhum dzalimun li nafsihi, sebagian di antara mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, sebagian di antara mereka mengambil sikap pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dan sebagian di antara mereka bersegera di dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Ini Fatir 32. Kalau baca terjemahannya tok mungkin kurang paham. Dari situ kita coba tadabburi. Begini Bapak Ibu. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Nah, ini kita coba pahami bahwa Allah itu mewariskan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi ada nih di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an. Kitab di sini maksudnya kitab Al-Qur'an. Oke, supaya lebih mudah dipahami dalam konteks hari ini. Hari ini ada 8 miliar penduduk bumi, manusia. Di antara mereka ada yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Sinten? Umat Islam. Alhamdulillah nih, termasuk kita di dalamnya, berarti dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an. Kalau begitu hitung-hitungan berapa nih yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an hari ini, berapa jumlah orangnya? Sekitar 2 miliar. 2 miliar dipilih oleh Allah menjadi pewaris kitab Al-Qur'an. Nah, dari 2 miliar penduduk bumi yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an itu, mereka mensikapi Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3 kelompok. Menurut Allah dibagi menjadi 3 kelompok. 1, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an, yaitu umat Islam, ada yang mensikapi dengan mendolimi diri mereka sendiri. Dzalimun li nafsihi. Maksudnya pripun? Dia tahu di dalam Al-Qur'an ada perintah, dia BG. Dia tahu di dalam Al-Qur'an itu ada larangan, diterjang. Itu namanya apa? Dzalimun li nafsihi. Tahu neng Quran enten dawuh salat, ora tahu salat.
Ngertos neng Quran enten dawuh poso Ramadan, ra tau poso. Ngertos bahwa di dalam hartanya ada hak untuk dikeluarkan untuk orang miskin yaitu zakat, tapi tidak menunaikan. Ngerti daging babi haram malah dimakan. Tahu bahwa khamr itu haram, malah diminum dan seterusnya. Ini kelompok pertama, namanya apa? Dolimul linafsi. Kalau boleh saya tanya, ada nggak ya umat Islam yang memang karakternya kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Banyakan mana dengan yang taat? Kayaknya oke sing dolimul linafsi. Itu persentasenya lebih banyak. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, wa minhum muqtasidun. Ada yang ngambil sikap pertengahan. Dolim banget ya ora, ning yo sregep banget ya mboten. Ada model kayak gitu? Nek perintah wajib dilakoni, nek larangan haram dijauhi. Ning nek perkara sing sunah makruh yo kadang disepeleke. Ada yang model kayak gitu? Kayaknya ada juga ya, ada juga. Kelompok ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an ada yang sabiqum bil khairat, bersegera di dalam berbuat kebajikan. Pokoknya enten dawuh napa teng Al-Qur'an baik niku dawuh sing sifatnya wajib maupun sunnah sregep muning lakoni. Pokoknya enten awisan atau larangan apapun yang ada di dalam Al-Quran, entah itu larangan haram kayak, entah itu larangan makruh kayak, dia itu pokoknya betul-betul menjauhinya. Dalika huwal fadlul kabir. Sing kados niku karunia Allah yang amat besar. Kalau ada orang kok bisa sabiqum bil khairat. Oke, dari ayat ini kita simpulkan. Umat Islam, sikap mereka terhadap Al-Quran dibagi menjadi berapa? Apa saja? Satu, dolimul linafsih, mendolimi diri sendiri. Perintah diabaikan, larangan diterjang. Kelompok kedua apa? Muqtasidun. Yang bagaimana? Perintah wajib ditunaikan, larangan haram dijauhi, tapi kadang nyepeleke sing sunnah, nyepeleke perkara makruh. Tiga, sabiqum bil khairat. Wong sing sregep nindakake dawuhipun Allah, nggak peduli itu adalah perintah wajib maupun sunnah, sregep. Dan perkara yang haram maupun yang makruh dia pun jauhi sejauh-jauhnya. Inilah tiga kelompok umat Islam di dalam mensikapi Al-Quran. Nah, yang jadi masalah, sikap umat Islam terhadap Al-Quran ini menentukan nasib mereka di akhirat nanti. Makanya ada satu kisah nih ya, suatu saat Abu Darda niku midanget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku maos surat Fatir ayat 32 tadi. Ini disebutkan dalam Musnad Ahmad ini. Sahabat Abu Darda ngendika sampai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol. Saya itu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku maos qallallahu azza wajal ngendika bahwa Allah niku berfirman. Ini surat Fatir. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Beliau itu kemudian menjelaskannya dengan penjelasan seperti ini. Fa amal ladzina sabaqu bil khairat fa ulaika alladzina yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin. Adapun orang-orang yang masuk kategori sabiqum bil khairat, yang bagaimana tadi? Dawuhipun Allah niku ngene nglakoni sregep. Ora peduli wajib, ora peduli sunnah. Larangan Allah baik haram maupun makruh dia jauhi. Namanya sabiqum bil khairat. Disebut oleh Nabi nasibnya di akhirat seperti apa? Faulaika alladziina yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan masuk surga tanpa dihisab. Bejo napa mboten? Pol. Jenengan pengen napa mboten? Wah, kayaknya kalau bisa kita masuk kategori ini. Ora perlu dihisab, ngerti-ngerti niku Allah lajeng pun sumangga panjenengan mlebet surga. Masya Allah, kayaknya kok mulya banget nih Bapak Ibu. Sabakum bil khairat. Wa ammal ladzina tasadu, adapun orang yang ngambil sikap pertengahan, sregep banget ya ora,
ning dolim banget ya ora. Wa ulaika yuhasabuna hisaban yasira. Mereka inilah orang-orang yang akan masuk surga dengan hisab yang mudah. Hisaban yasira. Masih ingat hisaban yasira yang kayak apa? Kita ceritani lagi. Hisab yasir seperti apa sih? Katasnya kayak kaum muslimin. Diceritakan dalam satu riwayat juga, satu hadis. Jadi besok kita itu akan dipanggil di hadapan Allah satu persatu. Satu persatu Pak. Makanya antrian penghisaban itu ya 50.000 tahun ya wajar aja gitu kan. Karena nanti satu persatu akan dipanggil di hadapan Allah. Nah, ini ada orang yang dipanggil kemudian ditunjukkan kepadanya kitab catatan amalnya. Begitu sudah di hadapan Allah ditanya, "Ata'rifu dzamban kadah?" Kamu kenal dosa ini enggak? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, sampean gerendengi tonggo. Tanggal sekian, bulan sekian, menit sekian, jenengan iku ngapusi. Tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Pokoknya orang ini kemudian mandor, nggih ya Rabbi, nggih ya Rabbi, nggih ya Rabbi. Disuruh ngakoni semua catatan dosa yang pernah dia perbuat, dan itu semuanya valid, sehingga kemudian dia itu takut banget. Wah, gembrobios, dia itu mengira bahwa dirinya itu pasti masuk neraka. Aku mesti mlebu neraka, aku mesti mlebu neraka. Takut banget, kenapa? Catatan amalnya isinya gur dosa tok. Dan disuruh ngaku, kelingan ora pernah berbuat ini, kelingan ora pernah berbuat ini, ingat nggak pernah berbuat ini, ingat nggak pernah berbuat ini. Orang ini pun sudah ngaku. Ketika semuanya sudah diakui, ternyata Allah Ta'ala jangan dikok. Qad satartuha fid dunya fa inni aghfiru lakal yaum. Dulu dosa kamu sudah aku tutupi dalam kehidupan dunia. Hari ini semua dosa-dosa kamu sudah aku ampuni. Orang ini nangis berbesmili sujud-sujud mengucap alhamdulillah. Kenapa? Ternyata dia itu kemudian diampuni sama Allah, sama sekali tidak disiksa karena dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Inilah yang disebut dengan hisab yasir. Mau? Ya Masya Allah, andai kita dapat yang ini usbek jone pol-polan. Wa amal ladzina dzalamu anfusahum, adapun orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri, perintah diabaikan, larangan diterjang, fa ulaika ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Orang-orang yang seperti itulah yang kelak akan tertahan lama di mahsyar. Karena dihisab dengan berat, dihisab dengan hisab yang buruk, mendapatkan su'ul hisab. Padahal Bapak Ibu, dalam satu riwayat, orang kok dihisab, argumennya ditolak sama Allah, jawabannya kok tidak diterima sama Allah. Nabi ngendika, man nukisal hisaba udiba. Siapa yang dibantah dalam hisabnya itu pasti disiksa. Makanya kalau hisab yasir niku mboten ditakoni, kok sampean lakoni dosa iki, kok sampean lakoni dosa iki. Ora, Pak. Gur ditekok itu, kelingan ora sampean wis tau berbuat dosa iki, begitu ngaku ya wis tak ampuni. Kuwi jenenge hisab yasir. Nah niki ditanya, argumennya ditolak, sudah. Sampean kok ora salat ki ngopo? Gitu kan? Takoni, ora salat ki ngopo? Padahal sehat, padahal ombir waktune, padahal ora waktu luang kok ora salat. Sampean kok ora poso Ramadan ki ngopo? Padahal ora loro, padahal tidak melakukan perjalanan jauh, kok ora poso dan seterusnya. Ditanya argumennya dan pasti ditolak. Dan ditolak argumennya, pasti masuk neraka. Inilah yang masuk kategori dolamu anfusahum. Nah, dari sini kita garis bawahi dulu. Umat Islam dan sikap mereka kepada Al-Quran dibagi menjadi 3. Dan ternyata menentukan nasib mereka di akhirat. Orang yang mendolimi diri sendiri kelak akan mendapatkan su'ul hisab, hisab yang buruk. Orang yang mengambil sikap muktasidun, dia akan mendapatkan hisaban yasiro. Adapun orang yang masuk kategori sabiqum bil khairat, kelak akan masuk surga tanpa hisab. Oke, kalau saya tanya, nek bicara kepengin, kinten-kinten jenengan kepenginnya masuk kategori sing pundi? Sing pundi? Nah kepengen loh ya, ini urusan kepengen. Soal patut ora patut urusan mengko, gitu kan? Urusan mengko. Iki urusan kepengen sih. Jenengan kepenginnya sing pundi? Sing di. Ya, pasti setiap kita yuk kepengennya mlebu surga tanpa hisab, ngerti-ngerti dibangkitkan, monggo panjenengan mlebu teng surga gitu kan. Kan kepengen wong, soal kepengen kok. Soal patut ora patut ya kita berusaha menyesuaikan diri gitu kan.
Nah, artinya begini kaum muslimin. Mungkin nggak sih kita itu masuk kategori masuk surga tanpa hisab? Mungkin nggak? Oke, kita bicara kemungkinan. Mungkin nggak sih? Oke, mungkin. Harus pede, mungkin. Nah, tinggal kita sesuaikan. Artinya begini. Kaitannya dengan 9 korban. Tadi kan orang yang masuk surga tanpa hisab itu sabiqum bil khairat. Dawuhipun Allah baik yang wajib maupun sunnah dia sregep nglakoni. Laranganipun Allah baik yang haram maupun makruh dia tinggalkan. Artinya sekalipun sembelihan korban itu hukumnya sunnah, yang andai kita tidak melakukan pun tidak dosa, tapi nek jenengan kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat yang bisa masuk surga tanpa hisab, kayaknya kita harus semangat menunaikan ibadah korban. Karena ciri sabiqum bil khairat ya seperti itu. Enten dawuh teng Al-Qur'an mbok niku dawuh wajib napa sunah, wis pokoke kudu dilakoni. Siap? Tasih kepengen masuk surga tanpa hisab? Barang ngerti kudu korban lalu surah situ lah bagian hisab yasir wae ora apa-apa timbang bayar 3 juta kapotan. Jadi kan pilihannya kayak gitu. Oke, ini jawaban pertama ya. Jadi kalau tadi judulnya apa? Wajibkah kita itu menunaikan ibadah korban? Maka kita jawab, bicara fikih nggak wajib. Tapi nek jenengan kepengen masuk surga tanpa hisab, termasuk sabiqum bil khairat, yo ayo dilakoni dawuhipun Allah niku wau, sekalipun mungkin secara fikih enggak wajib gitu kan. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan nih poin 2. Kurban mungkin tidak wajib, Pak. Tapi kurban itu bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Apa? Kurban itu apa? Bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Coba nih kalau sekarang saya tanya, Bapak Ibu cinta nggak sama Allah? Halo? Bapak Ibu cinta nggak sama Allah? Kayaknya jawabannya kompak. Cinta. Tapi ingat, cinta bukan hanya sekedar kata-kata. Coba, ada seorang suami tiap pagi bilang kepada istrinya, Dek, I love you, Dek. Besok pagi, Dek, I love you, Dek. Sore harinya, Dek, I love you, Dek. Saben esuk, saben sore niku ngomong cinta sama istrinya. Ning duit ora tau dikei. Saben minggu ki raine bengep diantemi bojone, gitu kan? Kendil jomplang ora tau duwe beras ya ora urus dan seterusnya. Saya tanya, suami kayak gini benar-benar cinta nggak sama istrinya? Kayaknya cinta gombal tuh, yang kayak gitu cinta gombal. Ya. Seorang istri juga sama, mungkin ada seorang istri itu wah kalau ngerayu suaminya itu pinter banget, Kanda. Dinda cinta banget sama Kanda. Ning kon gawe kopi, gawe dewek gitu kan. Barang ngelih bojone ngelih kepengen madang, masak dewek gitu kan. Arep umbah-umbah ya kon umbah-umbah dewek gitu kan. Dikongkon karo bojone ya ora tau manut. Kok kayaknya istri yang bilang cinta sama suami kayak gitu, cintanya juga cinta cinta itu melahirkan pengagungan, cinta itu melahirkan ketundukan, cinta itu melahirkan ketaatan, cinta itu memunculkan pengorbanan. Dari sini kita akan belajar nih, belajar cinta nih. Jadi cinta yang hakiki itu yang kayak apa sih? Yuk, cinta, kita belajar cinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita belajarnya kepada Nabi Ibrahim? Beliaulah manusia yang sukses meraih gelar Khalilullah. Gelar apa? Ini satu gelar yang hanya bisa dicapai oleh 2 manusia tok. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW tok. Gak ada manusia lagi yang bisa meraih sampai derajat Khalilullah niku mboten enten. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa sampai kepada derajat Khalilullah? Karena beliau bisa buktikan kecintaannya kepada Allah dengan cinta yang paripurna. Coba kita susuri yuk. Surat As-Saffat ayat 100, 101, 102. Tentang kisah penyembelihan Ismail. Yuk, coba kita baca. Begini Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan beberapa perintah dan beberapa kondisi. Itu kan, dan ternyata beliau menyempurnakannya. Ini salah satu sajalah, salah satu kisah. Beliau Nabi Ibrahim itu sudah berumah tangga sekian lama, belum juga dikaruniai momongan. Padahal umur beliau sudah bertambah, fisik beliau pun semakin melemah.
Kayaknya sebagaimana rumah tangga yang lain, kalau sudah sekian lama berumah tangga belum juga dikasih momongan, ada yang kurang. Sehingga kadang orang itu mungkin bisa berbuat apa saja, mengeluarkan dana berapa saja, yang penting bisa mendapatkannya. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang diabadikan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim. Saya tanya, dikabulkan nggak doa beliau? Padahal sudah sepuh nih, sudah lemah fisiknya, gitu kan? Dikabulkan? Dijawab di ayat 101. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Burung lahir, Allah niku wis ngalem-malem. Hulamin halim, anak yang sangat sabar. Sekalipun nanti ada drama di balik itu ya, bahwa ternyata putra pertama Nabi Ibrahim bukan dari istri pertama beliau yaitu Siti Saroh, tapi dari istri keduanya Hajar. Setelah hijrah ke Mesir, dapat hadiah jariah seorang wanita bernama Hajar itu, maka dinikah dan kemudian hamil, lahirlah seorang putra bernama Ismail. Lagi seneng-seneng ya, langsung diuji sama Allah. Anak dan istrinya disuruh dihijrahkan ke suatu tempat yang kelak akan menjadi cikal bakalnya kota Mekah. Karena tinggalnya keluarga Ibrahim itu di Hebron. Kalau sekarang itu masuk wilayah Palestina. Hebron sampai ke Mekah itu jaraknya kalau nggak salah ya sekitar plus minus 1.500 km. Padahal pada waktu itu Mekah masih lembah kosong, lembah berbatu kosong, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, sehingga disebut wadin khairidid zar'in. Suatu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada penduduk. Sudah. Rumput aja nggak tumbuh. Air Zam-Zam itu kan baru muncul nanti setelah Hajar itu pindah ke situ, baru kemudian muncullah air Zam-Zam. Pada waktu itu sudah tanah tandus kering, tidak ada kehidupan. Akhirnya tinggallah Ismail dan Hajar di situ. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampailah Ismail menginjak usia sa'ya. Falamma balahu ma'ahu sa'ya. Maka tatkala Ismail itu sampai kepada usia sa'ya. Usia sa'ya itu usia di mana seorang anak sudah bisa bantu-bantu orang tua. Ya, mungkin umur 9, 10, 11, 12 usia so dikongkon-kongkon. Kalau sekarang ya mungkin kon tuku pulsa kayak tuku lombok, kayak kon tuku gula teh dan seterusnya yang warung lah kayak gitu. Ini ternyata Allah justru kemudian memerintahkan agar Ibrahim itu menyembelih putranya Ismail itu tadi. Coba bayangkan. Lama nggak punya keturunan, punya momongan, sampai kemudian digulung mentah, dirawat dan seterusnya sampai menginjak usia sa'ya. Tahu-tahu Allah perintahkan kon disembelih, Pak. Coba bayangkan. Nggak usah disembelih lah. Jenengan dengar kabar anak jenengan kecelakaan dan terluka. Saya yakin kita sedihnya luar biasa, paniknya luar biasa. Apalagi kalau mungkin jenengan dengar anak jenengan itu kecelakaan dan meninggal. Kayaknya hati kita hancur. Ini bukan kecelakaan, ini bukan meninggal karena tidak tersengaja. Bahkan diperintahkan disembelih. Ujian berat banget ya Dewa. Kenapa? Ibrahim tahu betul ini memang betul-betul perintah Allah dan tidak bisa ditawar. Kalau kita baca ayat ini mungkin orang deg-degan, Pak. Apa? Anu ngerti endingnya. Jadi ngerti endingnya harus diganti wedus gitu loh kan. Tapi kan Nabi Ibrahim ketika itu kan nggak tahu gitu loh bahwa iki kudu dilakoni gitu loh. Bahwa dia itu harus menyembelih putranya juga kudu dilakoni. Maka kemudian datang Nabi Ibrahim bilang kepada Ismail, "Ya bunaya, inni ara fil manami anni adbahu." Wahai anakku, saya datang ke sini itu mau menjalankan perintah Allah. Allah itu kok perintah di dalam mimpi supaya saya itu nyembelih kamu nak gitu. Coba bayangkan. Jauh 1.500 km. Kalau dari Anyer ujung kulon itu berarti sampai ke Bima Nusa Tenggara Barat 1.500. Ora tahu WA-an, ora tahu transfer, ora tahu kirim paket, teko-teko datang malah nak aku harap nyembelih kowe gitu. Insyaallah ini. Kayaknya ujian berat tuh bagi Ismail itu. Punya romo, punya bapak yang kayak gini gitu kan. Masyaallah.
Tapi Nabi Ibrahim juga masih sangat bijak sehingga kemudian mengajak dialog putranya, "Fangdur madza taro?" Bagaimana pendapatmu, Nak? Jadi tidak serta-merta datang dari Hebron ke Mekah itu kemudian golek ketemu Ismail langsung dibajak niku. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah. Enggak, masih ngajak dialog. "Fangdur madza taro?" Bagaimana pendapatmu, Nak, tentang perintah Allah ini? Makanya hati-hati, orang tua itu sebenarnya nggak boleh otoriter tuh terhadap anak, itu nggak boleh otoriter. Sekalipun wong tua itu mesti wis pengalaman, pertimbangan itu wis pirang-pirang, bahkan mungkin sing jenenge wong tua ora bakalan kepengen anak itu susah. Kayak gitu nggak? Orang tua kan semua kayak gitu kan. Kadang nek kongkon-kongkon karo anak itu kan kenapa? Karena kita sudah mempertimbangkan itu sing paling apik, itu sing paling bener. Nak, kowe kudu kayak gini. Enggak, Pak. Harus diajak dialog dulu. Fandur madza taro? Bagaimana pendapatmu, Nak? Nek kamu itu sekolahnya ke sini aja. Bagaimana pendapatmu, Nak? Nek kamu itu jangan kerja di ini, jangan bisnis yang ini yang kayak gini aja. Coba kita tawarkan, sifatnya penawaran. Nah, biar nanti argumen anak itu kita dengar. Wah, anu kok Bu kados niki kok Bu. Anu kados niki kok Pak. Nah, kita dengerin. Nabi Ibrahim kayak gitu, memberi contoh kayak gitu. Orang tua itu bukan otoriter, Pak. Kalau otoriter nanti ada kerugian di belakang. Jawaban Ismail ditanya bagaimana pendapatnya, Masya Allah, jawabannya pun sangat menggetarkan. Qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Masya Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar menjalankan perintah Allah sekalipun konsekuensinya kehilangan nyawa. Makanya sabar kan ada 3 tingkatan, Pak. Sabar menjalankan perintah Allah ranking 1, sabar meninggalkan larangan Allah ranking 2, sabar ketika ditimpa musibah itu ranking 3. Ini termasuk sabar tingkat pertama. Menjalankan perintah Allah sekalipun konsekuensinya mati. Insya Allah. Semakin mantap loh Ibrahim menjalankan perintah Allah ini. Kenapa? Putranya juga ternyata lega. Mantap. Sehingga sudah siapkan tuh golok setajam-tajamnya. Kemudian Ismail sudah nyari tempat yang kira-kira itu kemudian bisa menunaikan perintah Allah ini. Mau sudah dibaringkan mau disembelih, setan datang. Rahim, aja kebangetan lah. Masa Rama nyembelih anaknya dewe. Kayaknya macan sing galak kaya ora bakalan mangan anaknya dewe. Sing ngomong sama sinten? Setan. Jadi jangan dikira ya kalau setan ngerayu itu nggak pakai bahasa bijak nggak? Bijak banget, masa Rama nyembelih anaknya dewa kalau aku banget. Ini kan bahasa bijak banget gitu kan. Sama Nabi Ibrahim dibladuk di sana, seneng baiklah gitu kan. Pindah tempat lagi, mau disembelih lagi, setan datang rayu lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya betul dibaringkan, golok sudah mau ditempelkan di leher, tinggal nges. Allah Ta'ala berfirman, qad shaddaqta ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintah di dalam mimpi itu, wa fadainahu bidibhin adim, maka kami ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Setelah Allah itu nyata-nyata mengetahui bahwasanya Ibrahim itu sudah betul-betul menjalankan perintah Allah, dia siap mengorbankan putra terbaiknya, ya, putra tercintanya. Inilah yang menjadi sebab Ibrahim berhak atas gelar Khalilullah. Kenapa? Beliau siap mengorbankan milik yang paling berharga, milik yang paling dicinta. Betul? Anak itu milik yang paling berharga dan milik yang paling dicinta. Betul? Putrane jenengan yo kados niku. Nek jenengan tumbas enmek anyar disilih putrane jenengan, krungu-krungu jere rubuh. Niku kan kecelakaan yang Bang Jompreja rubuh. Sing ditakoke enmeke napa anake? Enmeke cacal-cacal apa ora ya gitu kan. Yang pertama kali kayaknya yang ditanyakan gitu kan. Soal anak kita itu kakinya patah atau gimana wis ora urus, sing penting enmek anyare ki aja nganti rusak gitu kan. Berarti luwih tresno kali sinten? Tresno karo enmek itu timbang anak gitu kan. Saya yakin setiap orang tua itu sama. Bahkan orang tua itu mungkin siap kehilangan seluruh hartanya, yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya bahagia. Bahkan mungkin orang tua itu siap kehilangan nyawa, yang penting anaknya itu terselamatkan. Ini Ibrahim siap mengorbankan milik terbaiknya, milik yang paling dicintainya. Maka itu menunjukkan kecintaan yang paripurna terhadap Allah, sehingga beliau berhak atas gelar Khalilullah.
Nah kita hari ini tuh nggak disuruh gitu, kita hanya disuruh menyisihkan sebagian rezeki kita. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, belilah hewan korban, sembelihlah. Itu sudah cukup kok menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Jadi sekalipun korban itu mungkin hukumnya sunnah, tapi sebenarnya itu bukti cinta. Dari situ ayo kita panjangkan niat. Aku kudu iso korban. Karena kita kepengen buktikan kecintaan kita kepada. Satu lagi boleh? Satu poin lagi ya? Satu poin lagi. Korban mungkin tidak wajib, Pak. Tapi korban itu wujud syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Wujud syukur. Coba kita renungi kembali surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat ini kok kayaknya Allah itu sedang mengajak kita untuk bermenung, ngitung-ngitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Coba kalau gaji kita itu sebulan 5 juta, berarti kalau 1 tahun kali 12 itu sudah ketemu 60 juta. Dan kayaknya itu bukan rezeki kita, karena rezeki kita bukan hanya yang nominal. Coba tonggo kadang aweh duku 5 kilo, ada yang mungkin datang gowo beras 2 kilo, ada yang datang bahkan mungkin gowo gula teh, ada yang mungkin ngasih ini itu dan seterusnya. Ini nikmat. Ayo coba kita hitung. Belum lagi nih, Allah kasih kita itu sehat. Jantung masih bisa berdenyut memompa darah, paru-paru kita itu masih bisa menyerap oksigen, lambung kita itu tidak kebanjiran asam, ginjal kita itu masih bisa menyaring darah, pankreas kita itu masih bisa menghasilkan insulin sehingga gula darah kita itu normal, organ tubuh kita itu semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Saya tanya, nikmat bukan? Nikmat, Pak. Andai satu organ saja kita itu nggak berfungsi, saya yakin jenengan harus ke rumah sakit dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan jantung itu mungkin bermasalah sedikit saja, ada penyempitan pembuluh darah yang mau masuk ke sana, harus pasang ring. Pasang ring pinten? Regone pinten? Pasang ring jantung niku pinten? Ya Allah, satunya itu 50 juta. Dan pasang ringnya kok ngantek telu sebab jenengan koken kolesterol itu sehingga penyempitan pembuluh darahnya itu cukup lebar. Pasang telu 150 juta. Nikmat atau bukan nek jantung kita sehat? Nikmatnya pol, buat disyukuri. Belum lagi kita itu dapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jenengan kagungan putra sing soleh-soleha manut-manut karo wong tua, buat disyukuri. Lah syukur sih pripun? Syukur itu dengan amal. Makanya kalimat perintahnya setelah inna a'taina al-kautsar niku apa? Fasholli li rabbika wanhar. Itu wujud syukurnya, kan salat, kan kurban. Cuma ya kayaknya gitu, merasakan nikmat saja kita nggak mampu kok, Pak. Seringkali kita itu nggak mampu merasakan nikmat. Kenapa? Mata hati kita itu sudah ketutup karena kita itu suka melihat orang lain yang jauh lebih nikmat dari kita, sehingga kita tidak mampu merasakan nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Kita lihat tetangga sebelah baru ngedak rumahnya tingkat 2. Aku sak komplek kayaknya sih rumahnya paling ngedepek orang anak liya ngene kerjaane ngene nyok. Gitu kan? Rungu tonggone malah ganti keramiknya dibongkar diganti granit gitu kan. Lah kayaknya rumah sing paling elek ya ngene nyong gitu kan. Rungu tonggone terus ganti mobil Avanza-ne didol ganti Fortuner. Lah aku kon nembe duwene kopit motor utuk-utuk lah kayaknya paling rekasan nang komplek ki ora ana liya kecuali nyong. Enggak mampu tuh merasakan nikmat yang Allah limpahkan. Kenapa? Karena kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Dari sini yuk sinau syukur. Kalau tadi sinau syukur sinau cinta dengan Nabi Ibrahim, kali ini sinau syukur karo Mbah Poniem. Tasih kangetan? Pernah nonton Mbah Poniem? Dereng? Yo kita tonton bareng nih Mbah Poniem nih. Sinten toh Mbah Poniem? Yo. Oke, kita petik dulu nih. Ustadz ini sedang cerita tentang Mbah Poniem. Di lingkungannya, di desanya, Mbah Poniem niku termasuk warga sing paling ora mampu. Jenengan saged pirsa niki ya Mbak, dalemipun Mbah Poniem nggih kados niki. Umai sebagian gedhek, sebagian boto wae boto mrongos.
Jendelane gur ditutup karo blabak. Terase mboten ngangge kanopi, bahkan teng ngajeng dalemipun nggih sanes meja jati ukir sing apik. Amben wae amben koyone ya amben arep bodol iki. Coba kita kenal. Masya Allah. Ada yang menarik ini. Sekalipun Mbah Ponium itu dari sisi ekonomi mungkin termasuk orang yang tidak mampu, tapi ternyata tidak menghalangi Mbah Ponium itu untuk korban. Sampai bahkan hampir setiap tahun Mbah Ponium mesti korban. Yuk kita lihat wajah beliau. Ini beliau, Mbah Ponium. Coba pirsani samparane pun. Kinten-kinten niki samparan wong sugih apa wong melarat. Pun jujur mawon mboten napa-napa, ora usah mboten kepenak. Wong sugih napa wong melarat? Nek wong sugih kayane yo glowing gitu kan. Wong luluran apa nganggo hand body iki kayane yo bosok ora tau hand bodyan. Wong sandale wae sandal swalo wae swalo selen kok. Jarike wae jarik rada mblekuthuk iki. Ini Mbah Ponium. Lihat nih, ini dapur beliau. Nah, arep alasan mboten korban, udah patute pol Pak Mbah Ponium kuwi. Daleme lantene urung diplester. TV randuwe, kulkas mboten gadah, HP nopo melih, sepeda motor bahkan yang namanya sepeda motor ora duwe. Bahkan beliau cuma tinggal sendiri di rumah itu. Nah, arep alasan mboten korban, misalnya lah aku tak nggo tuku prabot wae dan seterusnya, patute pol, ora ana wong kemudian itu mencelak beliau itu enggak ada. Masya Allah. Masya Allah. Wong desane kaya ngono duwe konsep menarik. Urusan korban itu dudu urusan kemampuan, tapi kemauan. Kata Mbah Ponium. Pokoknya mau dan berusaha pasti bisa, kata beliau. Masya Allah. Ini beliau. Jadi datang awal-awalnya tinggal nggo jare niku. Biasanya yang sepun desa kan kados niku, nyimpen duit teng pundi? Teng bundelan jare niku. Bundelane dibuka, kemudian nak iki duit. Tolong tuku kae wedhus korban. Keesokan harinya datang lagi nambahi, iki duitnya tak tambahi, tuku kau wedhus sing gedhe. Mbah Ponium loh. Dan kalau panjenengan kadang datang kepada panitia, tolong aku golek kayak wedhus gering-gering ora apa-apa lah, yang penting murah. Ya Allah, sekelas kita saja nyari korban itu kalau bisa yang paling murah. Beliau enggak, tolong carikan wedhus-wedhus yang gede. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang namanya tekad. Namanya tekad. Sudah berpikir yang akan datang. Tahun itu mungkin beliau tadi ngasih duit, tapi dia komitmen, sok tahun ngarep aku tak nggawa wedhus dhewe, aku tak tuku cempe, tak ingune ben sok tahun ngarep bisa korban. Masya Allah. Masya Allah. Ini beliau. Ya Allah, sederhana banget. Mbah remen korban, Mbah. Kenging nopo kok jenengan remen korban? Bensuk benek aku ke mati, matine ki penak. Sesederhana itu, Pak. Kayaknya konsep beliau itu mboten mudeng toh, husnul khotimah, su'ul khotimah dan seterusnya. Ning maksudnya itu bahwa beliau itu kepengen sok benek mati, matine niku penak. Allah.
Masya Allah. Sesederhana itu. Pun mboten eman-eman mbah, mbok nggo tumbas kulkas mawon, mbok nggo tumbas kompor mawon, mbok nggo tumbas keramik mawon, mbok nggo tumbas kursi mawon dan seterusnya. 3 juta mungkin sebenarnya cukup untuk itu. Apa jawabannya? Mboten kula. Los kula. Los ki basa kitane ikhlas. Ben sok benek aku dipundhut sing kuwasa digampangke supaya husnul khotimah. Sesederhana itu keinginan beliau, Masya Allah. Ini Mbak Foni. Kayaknya umur kita lebih muda dari beliau. Kayaknya fisik kita lebih kuat daripada beliau. Kayaknya rumah kita jauh lebih bagus daripada rumah beliau. Kayaknya tingkat pendidikan kita itu juga lebih tinggi daripada beliau. Jika Mbah Ponium bisa memampukan dirinya untuk berkorban, bagaimana dengan kita? Kita adanya ngangruh terus, sing orang dua iki, orang dua iku, sing mungkin tidak seperti tetangga sebelah ini, tetangga sebelah itu. Saya masih kepengen ini, kepengen itu, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita tidak mampu mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Ketika nggak mampu mensyukuri, bagaimana nih kita kemudian bisa beramal dengan bagus? Mbah Ponium sebaliknya, dengan keterbatasan yang beliau miliki dari sisi fisik, dari sisi umur, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, ternyata beliau orang yang memiliki kemauan tinggi, tekad yang kuat. Apakah kita kalah dengan beliau? Mbah Ponium usia 75 tahun, tinggal di Dusun Ngerendeng, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Malang, Jawa Timur. Inilah Bapak Ibu, kayaknya sembelihan korban secara fikih memang tidak wajib. Tapi kayaknya kita butuh bertekad untuk menunaikannya supaya kita masuk kategori sabiqum bil khairat, karena korban adalah bukti cinta dan korban adalah wujud syukur seorang hamba kepada Rabb-nya. Yuk panjangkan niat, setidaknya kalau tidak bisa Dzulhijjah besok, Dzulhijjah yang akan datang, Anda masih diberi kesempatan hidup. Ayo kita bertekad, nyong kudu teyeng korban kayak Mbah Ponium tadi mestinya. Begitu saja kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, sekedar menyemangati nih salah satu ibadah yang hendak kita tunaikan dalam waktu dekat ini, insya Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat keberkahan kita kepada kita semua, kepada anak cucu kita, dan juga semoga Allah memberikan keberkahan rezeki dan juga harta kita, sehingga kemudian umur, kesehatan, harta yang kita miliki menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.